Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Teman-teman, alhamdulillah, bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, yang mana ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Baik, dan kita akan bahas kisah yang menarik, yaitu kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kalau kita menilik sejarah di dalam beberapa kitab para ulama, kita akan mendapat ada yang melatar belakangi sejarah dari malam Lailatul Qadar, atau malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yang mana disebutkan satu kali pernah Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Jadi Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, dan waktu itu di bulan suci Ramadan. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah tersenyum sendirian, sehingga sahabat penasaran, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari kiamat, ditampakkan ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak punya pengikut satupun. Nama nabi itu adalah Sam'un Al-Ghazi," kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sam'un Al-Ghazi ini. Sam'un ini berasal dari Bani Israel dan dia diutus ke tanah Romawi. Dan kerajaan Nabi Sam'un Al-Ghazi ini selalu menyampaikan risalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang mana pada waktu itu budaya paganisme menyembah berhala ini sedang menjadi-jadinya, dan oleh Allah Sam'un Al-Ghazi ini diberi suatu kelebihan, yaitu dia memiliki kekuatan yang dengan kekuatan itu seharusnya lebih memudahkan dakwahnya. Tapi ternyata sudah diperlihatkan pun kekuatan yang diberikan oleh Allah, tetap tidak ada yang mau mengikutinya. Dan dalam riwayat ini disebutkan Sam'un Al-Ghazi berambut panjang, yang mana kalau dia berdiri rambutnya itu menyentuh ke tanah. Dan apa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un Al-Ghazi ini? Hampir sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Dia bisa melunakkan besi, dia bisa merobohkan tembok, jadi dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemudian Nabi Sam'un Al-Ghazi ini diutus ke Romawi. Orang-orang pada saat itu masih menyembah berhala. Beliau berdakwah, namun dengan kekuatannya masih tidak berpengaruh, karena waktu itu orang hanya terpengaruh dengan harta. Jadi kalau berdakwah dengan menggunakan harta, orang banyak pengikutnya, tapi untuk kekuatan orang tidak mau ikut. Jadi harta adalah segala-galanya bagi umat Romawi Israel pada saat itu. Sam'un terus berjuang, berdakwah, dan dengan pedangnya yang ajaib, dan sangat jarang dia merasakan haus dan lapar. Jadi boleh dibilang untuk memfokuskan perjuangannya ini, Sam'un Al-Ghazi banyak berpuasa. Hampir setiap hari dia menahan lapar dan haus, dan dia tidak merasakan kelaparan sama sekali. Dan Allah pun tetap memberikan rasa kenyang kepadanya. Nah, itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada para nabinya. Riwayat ini juga menceritakan selain ia berjuang di jalan Allah, ibadahnya pun sangat dahsyat. Dia ahli ibadah, dia ahli berjihad di jalan Allah. Sudah banyak orang-orang kafir yang melawannya, namun tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia malam beribadah, siangnya berpuasa. Hanya para nabi dan rasul yang berdakwah seperti ini. Manusia biasa seperti kita pasti akan sulit melakukannya. Malam tahajud, sedikit tidur, siangnya berpuasa. Dan buat teman-teman yang pernah nonton film Samson and Delilah yang menceritakan Samson dalam Alkitab, dalam kitab mereka, sebetulnya yang diceritakannya itu adalah Sam'un Al-Ghazi. Tapi sangat jelas berbeda versinya film dengan aslinya. Versi yang sebenarnya adalah ia seorang yang ahli ibadah. Dan diriwayatkan bahwa pedang Nabi Sam'un Al-Ghazi terbuat dari tulang dagu onta. Jadi tidak panjang, pendek saja, namun kekuatan pedang ini luar biasa. Tulang dagu unta yang ditajamkan dan dijadikan senjata oleh Sam'un Al-Ghazi. Dan Sam'un Al-Ghazi ini tidak terkalahkan karena saking kuatnya. Dan karena Sam'un Al-Ghazi ini tidak bisa dikalahkan, sampai Raja Bani Israel pun takut dengan Sam'un Al-Ghazi,
Bahkan mereka sepakat jangan kita lawan Sam'un Al-Ghazi ini karena kita pasti kalah. Bagaimana cara kita mengalahkan Sam'un Al-Ghazi ini? Jadi mereka membuat makar untuk menghabisi Nabi Sam'un Al-Ghazi. Dipikirkanlah oleh para orang-orang dekat raja, dan akhirnya dapatlah satu ide, kita sayembarakan. Siapa yang bisa menangkap Sam'un Al-Ghazi hidup-hidup dan dia lemah, maka kita akan berikan hadiah yang banyak, emas, permata, serta uang yang banyak. Lihat, pancingannya adalah harta benda. Bahkan sampai sekarang pun orang kalau sudah dipancing dengan harta benda ini, semuanya lewat, susah dihindari. Orang jujur pun bisa berkecimpung dalam hal ini. Jarang yang bisa lolos karena pengaruh benda harta kekayaan ini. Sejak dahulu memang hal ini sudah dijadikan orang sebagai senjata. Dan orang-orang pun tetap tak berani sama Sam'un Al-Ghazi. Raja akhirnya mencari cara lain dan dapatlah satu ide lagi. Coba kita bujuk istri Sam'un Al-Ghazi untuk mencari tahu apa sebetulnya sisi kelemahan Sam'un Al-Ghazi ini. Dipanggil istrinya. Ditanya raja, "Aku ada tawaran untukmu. Kalau kamu bisa mengetahui sisi lemah Sam'un, suamimu, dan berhasil kau membuatnya lemah, kami akan berikan kau uang, perhiasan, dan permata yang sangat banyak." Diiming-imingi harta. Karena wanita ini lemah imannya, ia tergoda. Baru satu kali tawaran dari raja, istri Sam'un Al-Ghazi langsung mengiyakannya untuk berkhianat kepada suaminya. "Iya raja, iya, akan saya cari tahu kelemahan suamiku." Dalam riwayat ini, istrinya dimanfaatkan dan mau mengkhianati suaminya Sam'un Al-Ghazi. Bagaimana caranya? Diberikanlah pengikat yang kuat. Kata raja, "Ini pengikat, ikatlah suamimu ketika dia sedang tidur. Nanti ketika dia terikat, lemah, kabari kami secepatnya, kau tak perlu membunuhnya. Kami yang akan datang." Setujulah wanita tersebut. Saat malam pertama melakukan aksinya, wanita ini gagal. Kenapa? Karena Sam'un Al-Ghazi melakukan sholat malam hingga istrinya ngantuk dan tak sempat mengikatnya. Lalu ia datang kepada raja dan mengatakan, "Maaf raja, saya ketiduran semalam karena Sam'un Al-Ghazi sholatnya lama." Kata raja, "Oh, tidak masalah, jangan khawatir, masih ada kesempatan." Lihat, kalau untuk rencana buruk, itu kesempatan selalu terbuka. Asal dia berhasil dengan tujuannya, pelan-pelan. Pas malam kedua, wanita ini berhasil nahan ngantuk, dan saat suaminya sedang tidur, diikatnyalah tali itu dengan sangat kuat. Berhasil dia mengikat Sam'un, tapi begitu Sam'un Al-Ghazi terbangun, kaget Sam'un Al-Ghazi. Ditanyakanlah ke istrinya, "Siapa yang telah mengikatku ini?" Kata istrinya, "Aku, wahai suamiku." "Apa maksudmu mengikatku?" kata Sam'un Al-Ghazi. "Aku hanya ingin mengetahui sejauh mana kekuatanmu." Kata Sam'un, "Kalau seperti ini cukup aku menggeliat saja, sudah terputus semua tali ini." Lalu menggeliatlah Sam'un Al-Ghazi, ikatan pun langsung terputus semua. Kaget wanita ini, dipujinya suaminya. "Ternyata kau memang kuat, wahai suamiku." Kata Nabi Sam'un, "Kekuatan ini dari Allah, bukan dari aku. Allah yang mengizinkanku." Tetap Sam'un membawa nama Allah. Karena tiada kekuatan melainkan pertolongan Allah. Pada hari berikutnya, pas suaminya sedang tidur lagi, kembali ia mengikatnya dengan tali yang lebih kuat dari sebelumnya. Pas Sam'un terbangun, ia terkejut lagi. "Kok aku terikat kembali? Apakah kau lagi yang mengikatku, wahai istriku?" tanya Nabi Sam'un. "Iya suamiku, untuk apa kau ingin mengetahui sejauh mana kekuatanku?" "Istriku, apapun tidak akan mampu melemahkanku karena kekuatan ini dari Allah." Digerakkan badannya sedikit, langsung tanggal semua tali yang diikat oleh istrinya. Akhirnya, sang istri menggunakan cara merayu. Karena kalau diikat langsung tidak bisa, jadi ia merayu suaminya. Kata si istri, "Wahai suamiku, aku kan sudah lama bersamamu. Masa kau tidak percaya dengan aku? Kalau kau memang mencintaiku Sam'un, pasti kau tidak keberatan untuk menyampaikan apa yang menjadi kelemahanmu. Aku sekedar ingin tahu saja, apa sebenarnya kelemahanmu? Apa kau punya kelemahan suamiku?" Dijawab sama Sam'un. Karena ia sama sekali tidak berpikir sedikit pun bahwa istrinya akan berkhianat padanya. "Wahai istriku, aku diberikan kekuatan oleh Allah melalui rambutku yang panjang ini. Jadi kalau misalnya aku diikat dengan apapun, dengan mudah aku bisa melepaskannya.
Tetapi kalau orang mengikatku dengan rambutku ini, aku tidak akan berdaya istriku. Tenagaku melemah, hilang. Nah, disitulah si istri pengkhianat ini mendapat caranya. Dapat ia kelemahan dari suaminya. Dan di malam itu, ketika suaminya tertidur, lagi ia melanjutkan rencana buruknya. Karena sudah teriming-iming oleh harta yang banyak. Udah kebayang dipotong rambut suaminya yang cukup panjang, yang diriwayatkan dikatakan dipotongnya 4 helai diikat di tangan kanan, 4 helai diikat di tangan kiri, 4 helai diikat di kaki kanan, 4 helai diikat di kaki kiri. Di sini si istri ini ia mengikatnya sambil ketakutan, gemetar, takut suaminya bangun. Dan begitu Sam'un bangun, ditanyalah ke istrinya, "Apakah kau mengikatku dengan rambutku, wahai istriku?" "Iya suamiku, aku hanya ingin mengetes saja. Apa benar yang kau bilang bahwa kau tidak akan bergerak kalau diikat dengan rambutmu dan kau menjadi lemah?" Lalu Sam'un pun berusahalah untuk melepaskan kekuatan itu, mengulet, bergerak sekuat mungkin, namun sia-sia. Sam'un betul-betul lemah. Melihat Sam'un lemah, langsung bergegas istrinya pergi menemui sang raja. Dan ia katakan, wahai raja, aku telah berhasil mengikat Sam'un. Ternyata kelemahannya adalah rambutnya. Sekarang dia tidak bisa apa-apa." Pengkhianatan si istri terhadap suami. Padahal suaminya nabi, tetap istrinya berkhianat. Artinya di sini, suami tidak mempunyai tanggung jawab penuh dalam mendidik istri berhasil atau enggak. Walau kadang telah dididik, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Seperti Nabi Lut alaihissalam, istrinya juga berkhianat. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya juga berkhianat kepadanya. Maka raja pun memerintahkan prajuritnya untuk membawa Sam'un al-Ghazi, dan dibawalah Sam'un oleh orang-orang kafir yang di bawah perintah raja. Dan Nabi Sam'un pun diikat di tiang utama istana, ditegakkan ia di sana, dan mereka tidak membunuhnya secara langsung. Apa yang mereka lakukan? Dibuat pengumuman, diundangnya masyarakat Bani Israel untuk dijadikan tontonan, karena ia bangga bisa mengalahkan Sam'un al-Ghazi. Karena saat itu semua orang tahu siapa Sam'un, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan dalam riwayat ini dikatakan Nabi Sam'un al-Ghazi ini disiksa pelan-pelan. Dipotong kedua telinganya, dipotong bibirnya, kedua tangannya dipotong, kedua kakinya juga dipotong. Ia disiksa dengan kejam oleh orang-orang kafir itu. Bahkan kedua matanya juga dibutakan oleh mereka. Mereka ingin supaya Sam'un al-Ghazi ini mati secara pelan-pelan karena dia sudah banyak membunuh orang-orang yang menentangnya. Dibuat dia menderita akibat pengkhianatan istrinya. Namun di saat seperti itu, Nabi Sam'un al-Ghazi diperlakukan secara biadab. Pertolongan Allah pun datang. Allah utus Jibril. Melalui malaikat Jibril, Jibril langsung datang kepada Sam'un al-Ghazi. "Wahai Sam'un, apa yang kau inginkan saat ini?" Berkata Sam'un, "Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni aku ya Allah, karena istriku, aku menyampaikan rahasia yang seharusnya tidak boleh aku katakan. Tolong ya Allah, berikanlah kekuatanku kembali hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini." Dan Allah pun langsung mengabulkan doa Sam'un. Kekuatannya Allah kembalikan. Ketika itu Nabi Sam'un yang dalam keadaan masih terpotong lengannya langsung menggoyangkan badannya dan robohlah tiang utama istana. Dan istana pun runtuh. Semua masyarakat yang hadir menonton penyiksaan Sam'un itu semuanya mati seketika. Habis, tidak ada sisanya. Termasuk istri Sam'un al-Ghazi dan juga si raja kafir tersebut. Habis, mereka semua tertimpa reruntuhan bangunan istana itu. Harta belum sempat dicicipi, tetapi ia sudah mati dulu terhimpit oleh reruntuhan istana itu. Setelah itu, hanya tersisa Nabi Sam'un al-Ghazi yang masih hidup di situ. Lalu dengan kuasa Allah, Allah kembalikan lagi semua anggota tubuh Sam'un. Allah kembalikan lagi matanya, bibirnya, telinganya, kedua tangan dan kakinya Allah kembalikan. Setelah peristiwa itu, bersumpahlah Nabi Sam'un al-Ghazi, "Ya Allah, aku akan menembus semua dosaku ini, yang mana aku telah bocorkan kelemahanku kepada istriku yang harusnya aku rahasiakan. Aku bersumpah ya Allah, aku akan berjuang menumpas kebatilan selama 1000 bulan." Jadi ia berjuang selama 83 tahun tanpa henti. Malamnya dia sibuk ibadah kepada Allah. Dia banyak sholat malam. Siangnya ia berpuasa. Kemudian asal nampak kebatilan, ia berjuang sendirian.
Setelah mendengar kisah Sam'un Al-Ghazi ini, para sahabat pun menangis, haru, sedih, bertanya para sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh besar sekali pahala Sam'un ini. Dia berjuang, berjihad tanpa henti 1000 bulan. Dia malam sholat tahajud, siangnya ia berpuasa. Sungguh kami yang lemah ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah seperti itu." Dan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa surat Al-Qadr ini. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Allah mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar ini, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Burulah, kejarlah malam Lailatul Qadar. Kalian hanya melakukan amalan 1 malam. Kalian dapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kalian melebihi amalan yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi." Bayangkan, Sam'un Al-Ghazi harus berjihad tanpa henti 83 tahun. Ia berpuasa di siang harinya dan malamnya banyak beribadah. Sedangkan kalian hanya butuh 1 malam beribadah saja, kalian sudah melebihi amalan Sam'un Al-Ghazi. Semoga Ramadan 1442 Hijriah ini, teman-temanku seiman, kita mendapati malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Burulah, kejarlah, jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat kita ambil ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.